Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar bersama, atau saya akan membuat tutorial tentang cara pengisian sarana dan prasarana di Dapodik. Seperti kita ketahui bahwa selama ini banyak pengisian sarpras di Dapodik diisi belum lengkap. Hanya banyak usulan DAK yang dilakukan oleh atau yang diusulkan oleh sekolah banyak ditolak oleh kementerian pada saat pengusulannya. Nah, langkah yang perlu kita lakukan, kita harus memperbaiki data Dapodik kita pada menu sarpras. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke aplikasi Dapodik. Namun sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe channel ini agar saya bermanfaat untuk memberikan informasi terbaru. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita harus login ke Dapodik dengan menggunakan user operator sekolah. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke menu sarpras. Di sini ada 3 menu. Ada menu tanah dan bangunan, menu ruang, dan menu alat angkutan dan buku. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu adalah memastikan data tanah dan bangunannya. Nah, di sini data tanah dan bangunan ini banyak terdapat kesalahan dalam pengisian. Contohnya di sini ada menu tanah, kemudian pada menu bangunan di sini ada nama atau jenis prasarana yang bangunan. Nah, di sini kita cek bersama, di sini hanya ada 1 bangunan. Nah, seandainya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ada salah pengisian, nah nanti Bapak Ibu harus cek terlebih dahulu, yaitu denah lokasi sekolahnya. Nah, kita harus memastikan kembali data denah lokasi. Contohnya, kita lihat denah lokasi sekolah berikut. Nah, di sini adalah sket denah bangunannya. Nah, jika kalau dilihat di sini, ini terdapat dari beberapa bangunan. Nah, contohnya di sini ada bangunan 1. Nah, yang bergabung seperti ini itu berartinya bangunan 1. Kemudian ini bangunan 2, terus ini bangunan 3, bangunan 4, dan bangunan 5, ini bangunan 6, ini bangunan 7, dan ini bangunan 8, dan seterusnya. Intinya di sini bangunan tersebut dihitung apabila ada pemisahan antara gedung yang satu dan gedung yang lainnya. Nah, berarti di sini bukan bisa dikatakan ini hanya ada 1 bangunan, berarti ini lebih dari 1 bangunan. Nah, nanti artinya di sini kita harus menginput nama bangunannya. Nah, kita berarti harus menambah lagi data bangunan tersebut. Nah, kita tambah jenis bangunannya. Nah, nama bangunannya baru kita isi. Kalau contoh seandainya di sini sudah diisi 1 bangunan, misalnya untuk bangunan 1 ini, berarti kita harus mengisi lagi bangunan yang kedua, yaitu di sini kita namakan ruangan belajar, nama bangunannya. Nah, kita isi data panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan kemudian data yang lainnya. Intinya di sini yang ada tanda merah ini itu wajib diisi. Nah, kita tahun bangunnya 2020. Nah, kita hitung, saya ada 20 meter dikali, misalnya ada 15, lebarnya 15. Oke, SK pemakaiannya tergantung SK pemakaian bangunan tersebut. Kita isi seandainya tanggal 5 Oktober 2020. Oke, kita simpan.
Nah, nama bangunan tersebut sudah berhasil kita tambahkan. Nah, kalau nama bangunannya hanya satu, berarti bangunan tersebut hanya ada satu bangunan. Nah, satu bangunan yaitu artinya satu bangunan terdiri dari bangunan yang ada di depan ini. Nah, kalau ada berlebih bangunannya seperti ini, berarti itu lebih dari satu bangunan. Artinya Bapak Ibu harus menambahkan bangunan yang ada di sekolah Bapak Ibu untuk ditambahkan di aplikasi Dapoliknya. Nah, setelah kita tambahkan bangunan ini, maka langkah selanjutnya kita akan menambah ruangnya, menambah ruangan. Nah, langkahnya kita masuk ke menu ruang. Nah, di sini kita akan menambah ruangan terbaru, ruangan baru. Nah, seandainya kita mau menambah ruangan yang ada di sini, nah kita tambah ruang. Kemudian jenis prasarananya, ruang teori atau ruang kelas misalnya. Nah, nama bangunannya kita masukkan ke menu ruang belajar tadi. Baru kita masukkan kode ruangnya, terserah mau kodenya berapa. Kodenya 01 kah, 02, tergantung kode pengkodeannya. Jangan sama antara kode yang satu dengan yang lain, harus ada perbedaan kode bangunannya. Nah, kini kita masukkan misalnya kode 02. Kemudian nama ruangnya, ruang kita masukkan ke misalnya ruang kelas 9A. Nah, kelas 9A. Nah, baru kita masukkan lantainya, lantai berapa? Lantai 1. Panjang bangunan ruangan kelas tersebut berapa? Misalnya panjangnya ada 8, lebarnya ada 6 atau 7. Kita masukin 7 atau 6. Nah, baru kita simpan. Nah, berarti ruangan tersebut sudah berhasil kita masukkan ke bangunan yang baru kita tambahkan tadi. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu harus menambahkan alat dan bangunannya. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu harus menambah bangunan. Di sini ada jenis prasarananya, ruang kelas, meja belajar. Meja siswa, ruangannya kita masukkan ke ruangan kelas 9A. Nah, namanya, nama meja siswa, speknya kita isi kayu, kepemilikannya milik. Oke, kita simpan. Oke, sudah berhasil, berarti kita sudah berhasil membuat bangunan di sekolah tersebut atau di bangunan tersebut. Nah, itu adalah cara untuk menyelesaikan data sarprasnya. Nah, yang perlu kita ketahui yang selanjutnya yaitu input kondisi bangunan. Untuk kondisi bangunan, nah di sini di bangunannya, kondisi bangunannya ini seandainya ada satu gedung yang rusak, Bapak Ibu jangan diisi update kondisinya di bangunan ini, tapi Bapak Ibu hanya mengupdate di ruangan mana yang rusak. Misalnya ruang kelas 2 ini rusak, silakan Bapak Ibu input kondisi ruangnya di sini. Karena kalau diisi di bangunan ini, seandainya kita isi di bangunan satu ini, kondisinya misalnya ada satu ruang yang rusak berat, sehingga Bapak Ibu mengisinya di bangunan ini rusak berat, misalnya 40% ya, kita simpan. Maka seluruh ruang dia akan menjadi rusak berat kondisinya. Dia akan menjadi rusak berat semuanya. Jadi tidak bisa lagi dirubah ruangan tersebut. Nah, jadi yang perlu Bapak lakukan adalah menginput kondisi di ruangannya, bukan kondisi di bangunannya. Nah, kondisi bangunan di sini Bapak Ibu silakan input, jangan sampai rusak bangunannya itu mencapai rusak berat. Nah, karena kalau rusak berat tidak akan bisa diinput kondisi ruangannya.
Di sini Bapak Ibu silahkan di input kondisi ruangan saya rusaknya fondasinya. Kalau tidak fondasi, kerusakannya kita isi 0%. Kalau tidak kerusakan, kita isi tidak ada kerusakan. Nanti maka langkah selanjutnya Bapak Ibu akan bisa. Nah, intinya Bapak Ibu harus mengisi kondisi bangunan ini di bawah atau dengan kondisi baik. Karena kalau di sini rusak berat, maka bangunannya tidak akan bisa diinput kondisinya. Kemudian langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan di sini, seandainya di sekolah Bapak Ibu ada ruangan yang tidak bisa dipakai, nah nanti Bapak Ibu silahkan hapus ruangan tersebut. Nah, untuk cara menghapusnya nanti Bapak Ibu silahkan cek di deskripsi. Di sini ada tutorial cara menghapus Sarpas di Dapodik. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu dan bisa bermanfaat. Dan saya ini mengambil topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.